Processing unit. Dia tuh otaknya komputer yang ngerjain semua perintah yang kita kasih. Mulai dari ngitung angka, nyusun data, sampai ngatur siapa yang jalan duluan. Nah, di dalam CPU ada beberapa komponen penting. ALU, Arithmetic Logic Unit. Tugasnya buat ngerjain hitungan matematika dan keputusan logika, kayak true atau false. Control unit, ini yang ngatur arus kerja. Siapa yang proses dulu, siapa yang nunggu, sama ngarahin data ke bagian yang tepat. Register, tempat nyimpen data sementara yang lagi diproses, biar kerjaan CPU nggak lemot. Analoginya gini, ALU itu kayak kalkulator di tangan kamu, langsung yang ngitung tiap ada soal matematika. Control unit itu kayak otak kamu waktu belajar, ngatur mana tugas yang dikerjain dulu dan cara ngerjainnya. Register itu kayak sticky note kecil di meja kamu buat nyatet angka atau info sementara, biar nggak lupa pas lagi ngerjain sesuatu. GPU, Graphics Processing Unit, bisa dibilang ini ototnya komputer. Tugasnya, bikin gambar, video, dan animasi jadi mulus. Jadi kalau kamu lagi main game, nonton film, atau ngedit video, GPU lah yang kerja keras di belakang layar. Sekarang, biar lebih kebayang. Coba bayangin gini, ada 100 soal matematika. CPU itu kayak kamu ngerjain soal sendirian, pelan-pelan, satu persatu, sampai selesai. Kalau GPU itu kayak kamu ngajak 100 teman, terus masing-masing ngerjain satu soal. Hasilnya, semua soal kelar bareng-bareng, dan jauh lebih cepat. RAM, Random Access Memory. Ini tempat nyimpen data sementara pas komputer lagi dipakai. Jadi, semua aplikasi atau game yang lagi kamu buka, datanya ditaruh dulu di RAM biar cepat diakses. Tapi ingat, begitu komputer dimatiin, isi RAM langsung hilang. Fungsi RAM simple tapi krusial. Bikin multitasking lancar, misalnya kamu buka Spotify dan Chrome barengan. Ngurangin lag karena data bisa diakses jauh lebih cepat daripada harus bolak-balik ke hard disk. Nah, analoginya gini. RAM itu kayak meja belajar kamu. Buku atau catatan yang lagi dipakai ditaruh di atas meja biar gampang dijangkau. Kalau mejanya kecil, kamu cuma bisa buka sedikit buku. Kalau mejanya gede, kamu bisa buka banyak buku sekaligus tanpa berantakan. ROM, Read Only Memory, ini memori permanen di komputer. Isinya nggak bisa dihapus sembarangan dan data di ROM tetap ada walaupun komputer dimatiin. Biasanya ROM nyimpen instruksi penting banget buat nyalain komputer, kayak BIOS atau UEFI. Fungsinya, nyimpen firmware alias instruksi dasar komputer. Ngebantu proses booting atau startup. Analoginya gini, ROM itu kayak guru MTK. Mau hujan, sekolah kebanjiran, badai, guru tetap masuk buat belajar matematika. Cache memory, ini memori super kecil tapi super cepat yang nempel langsung ke CPU. Tugas utamanya, nyimpen data atau instruksi yang sering dipakai, biar CPU nggak perlu bolak-balik ke RAM. Fungsinya jelas banget, mempercepat kinerja CPU dengan akses data yang lebih instan. HDD, Hard Disk Drive, ini penyimpanan klasik di komputer. Bentuknya kayak ada piringan di dalam kotak, terus ada jarum mekanik yang baca tulis data di permukaan piringan itu. Data yang disimpan di HDD sifatnya permanen, jadi nggak bakal hilang walaupun komputer dimatiin. Fungsinya, nyimpen data jangka panjang, jadi media backup murah dengan kapasitas besar. Nah, analoginya gini, HDD itu kayak lemari besar dengan banyak laci. Bisa muat banyak banget barang, tapi kalau kamu mau cari satu kaos, ya harus buka laci satu-satu, geser tumpukan baju, baru ketemu. Bisa nyimpen banyak, tapi aksesnya agak lama. SSD, Solid State Drive. Ini penyimpanan modern, tanpa piringan muter kayak HDD. Dia pakai chip memori, jadi akses data jauh lebih cepat, lebih senyap, dan lebih tahan banting. Fungsinya jelas banget, bikin proses booting komputer super cepat, lebih awet dan aman dibanding HDD. Nah, analoginya gini, kayak lemari modern dengan rak transparan. Barang-barang ditata rapi, dan setiap kali mau ambil, tinggal lihat dari luar atau buka rak, langsung ketemu. Perangkat input, ini semua alat yang dipakai buat masukin data atau perintah ke komputer. Contohnya, keyboard, mouse, scanner, mic, webcam. Apalagi ya? Tulis di komen. Fungsinya jelas. Ngirim perintah ke komputer. Misalnya ngetik, ngeklik, atau kasih suara. Jadi jembatan komunikasi biar user bisa ngobrol sama mesin. Analoginya gini. Perangkat input itu kayak mulut dan tangan kita. Kalau mau ngobrol sama orang, kita ngomong pakai mulut atau kasih isyarat pakai tangan. Nah, komputer juga gitu. Dia ngerti kita lewat keyboard, mouse, atau mic. Perangkat output. Ini semua alat yang dipakai komputer buat ngasih balasan atau hasil ke kita setelah data diproses. Contohnya, monitor, speaker, printer, sampai proyektor. Cara merawat komponen PC supaya awet dan tahan lama. Yang pertama, selalu bersihkan debu secara rutin. Debu ini bisa bikin PC kalian panas dan kinerjanya bisa menurun. Bersihkan bagian dalam PC, terutama kipas dan heatsink, setiap beberapa bulan sekali. Kedua, gunakan stabilizer atau UPS. Lonjakan listrik atau listrik mati secara mendadak bisa merusak komponen PC kalian. Kalian bisa memakai stabilizer atau UPS untuk mencegah kerusakan. Ketiga, ganti thermal paste secara berkala. Thermal paste yang sudah kering bisa bikin CPU
kalian overheat. Ganti setiap 4-6 bulan sekali agar suhunya tetap stabil. Keempat, pastikan sirkulasi udara lancar. Jangan letakkan PC di tempat yang tertutup, pengap, atau lembab. Pastikan ada cukup ruang untuk udara keluar masuk dari casing. Selalu rawat komponen PC kalian supaya awet dan tetap maksimal performanya. Visualisasi. Berikut ini kami rangkum 7 laptop untuk AutoCAD terbaik versi Denso Pro. Di rekomendasi pertama ada Axio Pongo 725. Jika kamu membutuhkan laptop yang bisa diajak lembur mengerjakan gambar kerja, modeling 3D hingga render struktur tanpa hambatan, Axio Pongo 725 wajib masuk wishlist. Laptop ini ditenagai prosesor Intel Core i7-12650H dengan 10 core dan 16 thread yang mampu menangani pemodelan struktur, drafting 2D kompleks, serta visualisasi 3D bangunan tanpa cepat kewalahan. Performa grafisnya semakin solid berkat Nvidia GeForce RTX 2500 yang sudah mendukung teknologi CUDA untuk mempercepat proses pengolahan grafis dan rendering sehingga workflow desain terasa lebih efisien. RAM 16GB dual channel yang dapat di-upgrade hingga 64GB memberi ruang luas untuk multitasking bersama software pendukung seperti SketchUp, Revit, atau Lumion ringan. Layar 15,6 inci Full HD dengan refresh rate 144Hz menghadirkan pengalaman visual mulus saat orbit model dan melihat detail teknis. Dengan SSD Gen 4 berkapasitas 512GB serta sistem pendinginan stabil, laptop ini siap menangani proyek intensif sepanjang hari. Dengan masa garansi 3 tahun, laptop ini bisa kamu dapatkan mulai 9,8 juta. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang kedua ada Lenovo LOQ Essential. Untuk mengerjakan gambar teknik hingga revisi struktur tanpa takut nge-lag, laptop ini bisa menjadi partner kerja yang tepat. Prosesornya memakai Intel Core i5-12450HX dengan 8 core dan 12 thread, yang memberikan performa kencang untuk modeling 2D maupun 3D di AutoCAD. Dilengkapi GPU Nvidia GeForce RTX 3056GB GDDR6 dengan TGP tinggi 95W, laptop ini mampu mempercepat proses rendering berkat CUDA serta dukungan AI seperti DLSS, sehingga cocok untuk workflow arsitektur maupun simulasi ringan. Layar 15,6 inci Full HD 144Hz dengan 100% sRGB membuat detail bangunan terlihat akurat dan nyaman untuk drafting panjang. RAM 12GB DDR5 yang dapat di-upgrade menjadi 32GB, menjadikannya fleksibel untuk software desain struktur dan arsitektur seperti SketchUp. Dengan masa garansi 12 bulan, laptop ini dibanderol mulai harga 11,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi. Dan berikut ringkasan spesifikasinya. Laptop berikutnya ada Asus TUF A15 FA506 NCG. Laptop ini memakai AMD Ryzen 7 7445HS dengan 6 core dan 12 thread yang mampu menjaga performa stabil saat kamu mengolah file AutoCAD berisi model struktur detail atau site mapping lahan yang kompleks. Untuk pemrosesan grafis seperti visualisasi 3D bangunan maupun ekspor animasi walkthrough ringan, GPU Nvidia GeForce RTX 3054GB GDDR6 hadir dengan dynamic boost hingga 75W sehingga akselerasi viewport tetap responsif. Refresh rate layar 144Hz dengan adaptive sync membantu tampilan garis dan objek model tetap halus tanpa tiring saat editing desain. Desain TUF yang tahan banting membuat laptop ini lebih aman dari guncangan dan debu ketika dibawa survei lapangan. RAM 8GB DDR5 dapat diperluas hingga 64GB jika kamu mulai bekerja dengan proyek teknik lebih berat menggunakan software seperti Revit atau Civil 3D. Penyimpanan SSD 512GB memberi ruang cukup untuk file desain. Dengan masa garansi 24 bulan, laptop ini dibanderol mulai 12,1 juta. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang keempat ada Asus Gaming V16 V3607VU. Laptop ini cocok untuk kamu yang mulai mengerjakan proyek desain bangunan yang lebih kompleks, seperti modeling struktur bertingkat dengan detail sambungan atau visualisasi fasad yang kaya material. Performa prosesornya menggunakan Intel Core 7240H yang menawarkan komputasi tinggi untuk menangani banyak perhitungan sekaligus di AutoCAD, terutama saat bekerja dengan file besar penuh layar teknis. Kartu grafis Nvidia GeForce RTX 4056GB juga memberikan peningkatan signifikan untuk viewport 3D dan rendering step by step berkat dukungan ray tracing dan CUDA. Layar 16 inci WUXGA memberi ruang kerja lebih lega untuk menampilkan tampilan denah atau section dalam satu layar. RAM 16GB yang dapat ditingkatkan hingga 32GB memastikan multitasking tetap aman. Penyimpanan SSD 4.0 menawarkan waktu loading cepat untuk file proyek berat. Untuk mobilitas, baterainya mampu bertahan 4-5 jam produktivitas dan 2-3 jam saat menjalankan AutoCAD atau 3D modeling. Dengan masa garansi 24 bulan, laptop ini dibanderol mulai 13 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya.
Kemudian yang kelima, ada HP Victus 15 Ryzen 5. Untuk kamu yang sering mengerjakan banyak proyek desain dengan kebutuhan render visual semakin realistis, laptop ini menawarkan performa solid lewat prosesor AMD Ryzen 5 8645HS yang mampu boost hingga 5 GHz. Proses gambar teknis dan kalkulasi AutoCAD menjadi lebih efisien. GPU Nvidia GeForce RTX 4050 GDDR6 mampu memberikan percepatan signifikan ketika kamu memakai visual style 3D, material shading, dan real-time preview untuk presentasi arsitektur modern. Laptop ini membawa layar 15,6 inci Full HD IPS dengan refresh rate 144Hz yang menjaga tampilan elemen bangunan tetap stabil. RAM DDR5 hingga 32GB memungkinkan multitasking dengan software pendamping seperti Lumion, Blender, atau Enscape secara leluasa. Untuk mobilitas harian, baterainya mampu bertahan 5-6 jam pemakaian normal dan sekitar 3 jam saat menjalankan AutoCAD atau model 3D secara intensif. Dengan masa garansi 24 bulan, laptop ini dibanderol mulai 13,4 juta. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Laptop ke-6 ada MSI Tin 15B13VE2406. Jika kamu membutuhkan laptop yang mudah dibawa namun tetap bertenaga untuk mengolah model struktural dan site analysis di AutoCAD, perangkat ini bisa menjadi pilihan ideal. Sesuai namanya, seri Tin menawarkan bodi ringan yang nyaman untuk mobilitas engineer lapangan, sekaligus performa tinggi lewat prosesor Intel Core i7-3620H yang mampu menangani file teknis dengan banyak objek dan detail struktur. GPU Nvidia GeForce RTX 4050 juga mendukung percepatan berbasis AI, sangat cocok untuk rendering 3D cepat serta visualisasi konsep bangunan yang kompleks. Layar 15,6 inci Full HD dengan refresh rate 144Hz memberikan kenyamanan saat meninjau geometri model, terutama ketika memutar tampilan 3D untuk melihat sambungan atau elevasi struktur. Storage SSD Gen 4 yang cepat dapat dipadukan dengan HDD 2,5 inci tambahan untuk menyimpan lebih banyak file proyek. RAM 16GB dual channel bisa di-upgrade hingga 64GB. Dengan baterai yang memadai, laptop ini bertahan 4-5 jam untuk produktivitas normal dan sekitar 2 jam saat menjalankan AutoCAD intensif. Dengan masa garansi 24 bulan, laptop ini dibanderol mulai harga 13,8 juta. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di laptop terakhir ada Acer Nitro V16 AMD Ryzen 7. Laptop ini cocok untuk kamu yang fokus pada visualisasi arsitektur dan rendering desain dengan material serta pencahayaan realistis. Prosesor AMD Ryzen 7 8845HS dengan boost hingga 5,1 GHz memberikan performa responsif saat menangani file AutoCAD yang penuh detail. Performa grafisnya semakin kuat berkat RTX 4056GB GDDR6 yang membuat viewport 3D lebih mulus dan waktu render preview melalui software seperti Enscape atau Twinmotion menjadi lebih cepat. Keunggulan lain ada pada layar 16 inci WUXGA 165Hz dengan cakupan 100% sRGB sehingga warna dinding, tekstur kayu, dan pencahayaan ruangan tampak presisi saat proses review desain. RAM 16GB DDR5 bisa ditingkatkan hingga 32GB, sementara penyimpanan 512GB SSD Gen 4 masih dapat diperluas lewat slot tambahan. Untuk ketahanan daya, baterainya mampu bertahan 5-6 jam untuk produktivitas umum dan sekitar 2,5-3 jam saat dipakai aktif mengolah model 3D di AutoCAD. Dengan masa garansi 24 bulan, laptop ini bisa kamu dapatkan mulai 15,5 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya.